Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih. Fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hijrah dari sulitnya medan dakwah yang ditempuh oleh Rasulullah di kota Mekah, dan kemudian Rasul berhijrah ke kota Yasrib yang kemudian menjadi Madinatul Munawwarah. Itu ada hal yang menarik ketika Rasul berada di kota Madinah, maka kiblat salat tidak lagi berkiblat ke Ka'bah, tapi berkiblat ke Baitul Maqdis di Palestina. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah sekian waktu, kemudian ada kerinduan kepada kota Mekah, dan yang terlebih penting lagi adalah kerinduan yang sangat mendalam untuk kiblat salat itu dikembalikan oleh Allah kembali ke Ka'bah. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka jawaban itu diberikan oleh Allah pada bulan Rajab pada tahun kedua Hijriah. Pada pertengahan bulan Rajab di tahun kedua Hijriah itu Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144. Di Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardoha, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra, fa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh saya sering melihat engkau menengadah ke langit, betapa engkau mengekspresikan kerinduan yang dalam untuk kembali berkiblat ke Ka'bah. Maka qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka kemudian oleh Allah dijawab permintaan itu, kiblat salat ditetapkan oleh Allah
kembali berkiblat ke Ka'bah. Nah, yang menjadi hal penting para jemaah rahimakumullah, itu terjadi di bulan Rajab. Dan di bulan Rajab ini, dengan ditetapkannya kembali kiblat salat, berkiblat kembali ke Ka'bah, apa makna yang mendalam bagi kita? Allah mau mengajarkan kepada kita bahwa salat itu adalah kiblat kehidupan. Salat adalah merupakan cermin. Salat itu menjadi barometer, salat itu menjadi ukuran. Bahkan di dalam banyak ayat Al-Quran, kemudian Allah tunjukkan kepada kita. Pertama, Allah ajarkan kepada kita bahwa salat akan mengantarkan menjadi pribadi yang mulia, yang menyelamatkan, yang menghindarkan, yang menjauhkan dari perbuatan dosa, dari perbuatan keji, dari perbuatan munkar. Salat ini akan mampu membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Sebab tidak ada kompromi. Dua kutub yang berbeda. Orang yang rukuk dan sujud kepada Allah tentu berbeda dengan orang yang tidak rukuk dan sujud kepada Allah. Sehingga Allah benar-benar mendidik dan mengajarkan kita menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang menyelamatkan, yang menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa, dari perbuatan keji, dari perbuatan munkar. Maka sarana yang diberikan oleh Allah, jalan yang ditunjukkan oleh Allah adalah dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Kalau di Al-Quran Allah tegaskan, inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar, maka itu yang kemudian dicatat oleh Rasulullah dalam sabda beliau, sampai kemudian menunjukkan kualitas kehambaan seseorang ditentukan dari bagaimana rukuk dan sujudnya kepada Allah. Malam tanhahu salatuhu anil faksha'i wal munkar lam yazituhu salatuhu indallah illa maktan wa bu'dan. Siapa yang sholat, kata Rasulullah, tapi tidak mampu mengantarkan dirinya menjadi pribadi yang mulia, menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa, dari perbuatan keji, dari perbuatan munkar, lam yazituhu salatuhu indallah. Sungguh dia tidak mendapatkan apapun dari sholatnya di sisi Allah, kecuali yang dia dapatkan dua. Apa yang dia dapatkan? Illa waqtan wa bu'dan. Yang pertama adalah kebencian Allah, dan yang kedua semakin jauh dari Allah. Para jamaah, karena itu di Al-Quran surat ke-48, surat Al-Fat, ayatnya ayat yang ke-29, itu kemudian ditunjukkan oleh Allah kepada kita bahwa Rasulullah yang berakhlak mulia itu, pengikut-pengikutnya yang mengikuti kemuliaan akhlak Rasulullah itu ditunjukkan oleh Allah dengan sangat jelas, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Muhammad itu nabi, rasul, utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir, tegas terhadap orang-orang yang
buta akan nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga menjadi manusia yang tidak lagi beriman kepada Allah, ingkar dan durhaka kepada Allah, kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, lupa kepada Allah. Ruhama'u bainahum, dan hidup penuh kasih sayang dengan sama-sama orang-orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Hidup penuh rahmah dengan orang-orang yang mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, hidup teratur mengikuti aturan yang diberikan oleh Allah, hidup dengan benar mengikuti kebenaran yang diturunkan oleh Allah, hidup dengan penuh kasih sayang. Ruhama'u bainahum. Berikutnya, setelah ruhama'u bainahum, maka begitu Allah mengingatkan mereka hidup dengan penuh kasih sayang, tarahum ruk'an sujada. Engkau lihat mereka sholat. Ciri umatnya Nabi Muhammad itu rukuk dan sujud kepada Allah. Tarahum ruk'an sujada. Sehingga dalam sabda Rasulullah itu sampai dengan tegas menunjukkan kepada kita, ini orang beriman, ini mukmin, ini kafir. Batasannya adalah sholat. Bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Yang membedakan ini mukmin atau kafir, meninggalkan sholat. Faman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, fakot kafar, maka dia terhitung, dikelompokkan menjadi golongan orang-orang kafir. Maka cirinya umat Nabi Muhammad adalah tarahum ruk'an sujada. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud. Ruk'an sujada, makna yang pertama adalah salat. Makna yang kedua adalah ruk'an sujada itu adalah tertib, teratur, mengikuti aturan, petunjuk yang diberikan oleh Allah, berjalan dan beredar di atas garis orbit yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam Al-Quran, surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat yang ke-18, itu jelas Allah ajarkan kepada kita, alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard was-samsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Apakah tidak engkau perhatikan? Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Sujud tunduk taat kepada Allah apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Wasamsu matahari, wal qamaru bulan, wan nujumu bintang, wasyajaru pohon-pohonan, wad dawabu dan binatang-binatang melata, wa katsirum minan nas dan sebagian dari manusia. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa tarahum ruk'an sujada. Orang yang rukuk dan sujud itu orang yang sholat. Makna di balik itu orang yang rukuk dan sujud, sholatnya itu akan mampu membawa ke dalam keteraturan. Dan ini terbukti. Berikutnya kemudian tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlam minallah. Umatnya Nabi Muhammad itu betul-betul hidup itu dalam rangka mencari karunia Allah, waridwana, dan hidup mencari keridaan Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nampak pada raut muka mereka itu tanda sujud. Maaf, tanda sujud itu bukan hanya dahi kita itu kemudian ada tanda hitamnya semata, tapi lebih dari itu ada makna bekas tanda sujud itu adalah artinya sujudnya itu kemudian mewarnai, membentuk pribadi, mewarnai hidup dan kehidupannya. Tentu berbeda.
orang yang rukuk dan sujud kepada Allah dengan orang yang tidak rukuk dan sujud kepada Allah. Kalau ke sekolah, kalau ke kampus, kalau ke pesantren, ada murid, ada santri, ada mahasiswa, ada guru, ada ustadz, tentu berbeda kualitas rukuk dan sujud. Orang yang rukuk dan sujud kepada Allah, maka menyadari ketika ke kampus, ketika ke sekolah, tidak hanya menambah pengetahuan, tapi dia menyadari dia sedang beribadah kepada Allah. Dia menyadari tidak ada tempat yang lebih dekat dengan Allah kecuali orang yang mau belajar. Kenapa? Sebab ketika orang mau belajar, orang mau berangkat ke sekolah, orang mau berangkat ke kampus, orang mau menuntut ilmu, dia sedang mencari ilmu. Dan yang punya ilmu itu adalah Al-Alim, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat yang lebih dekat dengan Allah kecuali orang yang mau berjalan, belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu. Tidak ada tempat yang lebih dekat dengan Allah kecuali orang yang mengajar. Sebab ketika orang mengajar tidak main-main, dia sedang mewakili Allah. Sebab mengajar itu menyampaikan ilmu, dan yang punya ilmu itu adalah Al-Alim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disinilah kemudian kita bisa memahami ketika di Quran surat ke-58, surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 itu Allah tunjukkan derajat yang tinggi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka disinilah simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nampak pada kehidupan mereka salat mewarnai, betul-betul menjadi kiblat kehidupan. Yang mewarnai kehidupannya menjadi manusia yang berakhlak mulia. Kenapa? Dibangun dari rukuk dan sujudnya kepada Allah. Tentu berbeda ketika orang bisnis, ketika orang dagang, ketika orang melaksanakan bai'un. Orang yang rukuk dan sujud kepada Allah dengan orang yang tidak rukuk dan sujud kepada Allah. Ketika orang rukuk dan sujud, dia mengerti. Ketika dia berangkat ke pasar, ketika dia berangkat ke kantor, dia mendedikasikan pekerjaan terbaiknya. Dia tidak hanya sekedar mencari uang. Dia tidak hanya mencari ma'isyah untuk memenuhi anak dan istrinya, kebutuhan keluarganya. Tapi dia sedang beribadah kepada Allah. Maka tidak mungkin ketika dia melakukan transaksi perdagangan, dia curang. Tidak mungkin dia mengurangi timbangan. Tidak mungkin dia bersumpah palsu. Kenapa? Dia sedang beribadah kepada Allah. Inilah yang Allah tunjukkan kepada kita. Jika kita ingin tercatat, dicatat dan dikelompokkan menjadi umat Nabi Muhammad, maka orang yang hidup teratur mengikuti aturan dan petunjuk rukuk dan sujud kepada Allah, dan rukuk sujudnya itu kemudian mewarnai hidup dan kehidupannya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rukama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Jadi para jamaah, betul-betul ketika bulan Rajab Allah menetapkan kiblat salat kembali ke Ka'bah. Allah ingin meneguhkan kepada kita bahwa rukuk dan sujud kita itu adalah betul-betul menjadi kiblat kehidupan kita. Rukuk dan sujud kita itu nilai dan harganya tidak sebanding kalau hanya disejajarkan dengan kekayaan dunia. Rukuk dan sujud kita, salat yang kita lakukan bukan hanya semata-mata merupakan membentuk pribadi yang mulia dalam kehidupan, tapi betul-betul menjadi investasi. Betul-betul menjadi kekayaan yang nilai dan harganya rukuk dan sujud kita itu tidak bisa disejajarkan dengan segala bentuk kenikmatan dunia. Tidak ada kenikmatan melebihi orang yang di setiap sepertiga malam terakhir
Dia digerakkan oleh Allah. Dia dibangunkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk melaksanakan rukuk dan sujud. Menghidupkan dan mewarnai malamnya dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Sehingga Allah tempatkan di tempat yang mulia. Tidak ada yang lebih berharga dibanding ketika waktu fajar tiba. Terpanggil untuk melaksanakan sholat subuh. Tidak ada yang lebih mahal dan lebih berharga melebihi ketika waktu asar terpanggil melaksanakan sholat asar. Nilai rukuk dan sujud kita itu tidak sebanding kalau hanya sekedar dibandingkan dunia. Dua dunia sekalipun tidak sebanding dengan betapa kekayaan dimiliki bagi orang yang rukuk dan sujud kepada Allah. Bagi orang yang betul-betul memperhatikan kualitas rukuk dan sujudnya kepada Allah. Sehingga menjadi buah kebahagiaan bagi hidup dan kehidupannya. Panjenengan bisa rasakan para jamaah. Sampai-sampai Allah itu di Al-Quran surat ke-20. Surat Toha. Ayatnya ayat 132. Di surat Toha ayat 132. Yang diingatkan oleh Allah apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan kepada keluargamu. Ajarkan, tanamkan, didik, biasakan kepada keluargamu, istri dan anak-anakmu. Untuk apa? Untuk betul-betul memperhatikan kualitas rukuk dan sujudnya. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Untuk menegakkan sholat. Fastabir 'alaiha. Dan sabar di dalam melaksanakannya. Apa yang diingatkan oleh Allah? La nas'aluka rizqa. Aku tidak minta sholatmu. Engkau tidak sholat, aku tidak rugi. Satu keluargamu tidak sholat, aku juga tidak rugi. Sekampung senegeri tidak ada satupun yang rukuk dan sujud kepada Allah. Tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. La nas'aluka rizqa. Aku tidak minta apapun darimu. Nahnu narzukuk. Allah yang jawab. Justru hidup engkau yang aku cukupkan segalanya. Aku yang mencukupi segala kebutuhan hidup dan kehidupanmu. Nahnu narzukuk. Apa yang kemudian diingatkan oleh Allah? Wal akibatul littaqwa. Akibat baik itulah yang akan dihadirkan, akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kita bisa menjawab hidup ini. Kita terus tidak pernah kehilangan semangat dan energi untuk menentukan langkah keberpihakan. Berpihak di pihak mana kita akan menentukan langkah kita. Di dalam pejuang kebenaran atau larut di dalam dosa, maksiat dan kezaliman. Di pihak mana kita akan menentukan apakah kita berpihak kepada orang yang menegakkan keadilan atau sebaliknya terjerumus ke dalam orang-orang yang melakukan perbuatan kezaliman. Itu ditentukan dari bagaimana kita mampu membangun diri kita dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Dan yang menarik itu juga Allah berikan di bulan Rajab. Biasanya di masjid ada sebagian yang masih memutar sholawat tarhim. Ada kalimat yang luar biasa yang ditulis, yang digubah oleh Syekh Mahmud Al-Bushiri ini. Ketika beliau menyampaikan As-salatu wassalamu alaik. Salawat dan salam bagimu ya Rasul. Salatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Salawat dan salam bagimu ya Rasul, imamnya para pejuang. Jadi Rasul ini seumur hidup digunakan untuk berjuang, berjuang dan berjuang. Kalau hidup itu hanya sekedar kemapanan, tentu Rasul tidak pernah ambil pusing, tidak pernah mau menempuh jalan repot dan kesulitan untuk berpayah-payah berjuang, dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah sembunyi-sembunyi, tanggapannya tidak seberapa bagus, dakwanya menjadi dakwah terbuka. Ketika dakwah terbuka, tantangannya tidak semakin kecil. Tekanan, intimidasi, teror yang diberikan kepada Rasul dan kelompok umat Islam yang jumlahnya masih sangat terbatas semakin kuat,
Sampai kemudian Rasul mengalihkan jalan dakwanya, mencari daerah lain, alternatif pengganti kota Mekah. Dipilihlah Taif. Dan ternyata perlakuan Rasul yang diterima Rasul ketika di Taif tidak jauh lebih baik dengan apa yang diterimakan oleh Rasul di kota Mekah. Maka Syekh Mahmud Al-Busiri memberikan sebuah titik. Ya Imam Al-Mujahidin, wahai contoh teladan dalam hidup yang selalu mengambil peran perjuangan. Kita ikut ambil bagian dalam perjuangan, dakwah ini berjalan. Ketika kita tidak ikut mengambil peran dalam perjuangan, dakwah ini pun tetap berjalan. Tetapi kita berada di titik dan di pihak mana, maka di situ kemudian diajarkan seumur hidup digunakan oleh Rasul untuk berjuang. Ya Imam Al-Mujahidin. Yang menarik kemudian adalah setelah as-salatu wassalamu alaih, berikutnya adalah ya man asra bikal muhaiminu lailan niltama niltawal anamuniyam. Wahai yang di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, wahai yang diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang ditemani Al-Muhaimin, malaikat Jibril. Kalimat berikutnya yang menggugah kita adalah bangun, bangkit, hidupkan malammu, jangan pernah engkau terlelap dan tertidur sebagaimana sekian banyak orang. Sebab ketika engkau tidur pada malam itu, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebaliknya ketika engkau terjaga, engkau menghidupkan malam itu dengan rukuk dan sujud kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan apa? Nilta manilta. Mendapatkan sesuatu yang tidak diperoleh bagi orang yang sedang tidur. Maka spirit perjuangan, semangat itu akan diperoleh bagi siapa? Orang yang betul-betul merasakan lezatnya hidup dengan bertumpu rukuk dan sujud kepada Allah. Disitulah kemudian Allah akan berikan kekuatan, dorongan, motivasi, semangat dalam hidup. Untuk apa? Untuk terus mengambil peran dan perjuangan. Sehingga hidup kita betul-betul hidup yang bermanfaat. Hidup yang barokah. Semoga Allah memberikan keberkahan umur kepada kita. Mudah-mudahan Allah teguhkan keyakinan kepada kita. Dan Allah sadarkan kita. Tidak ada yang lebih penting dan berharga, warisan yang tiada terkira, kekayaan bagi diri dan keluarga kita, anak-anak yang kita tinggalkan, kecuali kekayaan berharga itu berupa rukuk dan sujud kepada Allah. Maka para nabi, rasul, hamba-hamba Allah yang solih, rintihan dan tangisan yang dimintakan kepada Allah apa? Doa yang dimunajatkan adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah. Minta kepada Allah supaya anak turunnya itu menjadi penegak sholat. Anak turunnya itu adalah menjadi anak-anak yang rukuk dan sujud kepada Allah. Karena inilah investasi dan kekayaan berharga yang menjadi bagian kenikmatan bekal kembalinya kita ketika di akhirat. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh Allah. Ada 4 kelompok manusia-manusia yang betul-betul nanti ketika di akhirat beruntung. Dia bahkan tidak hanya sekedar masuk surga, tapi dirindukan oleh surga. Siapa dia? Panjenengan pirsani di Al-Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat yang ke-22. Apa yang diingatkan oleh Allah? Walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Yang ditunjukkan oleh Allah ada 4 kelompok yang betul-betul hidupnya beruntung. Orang-orang yang beruntung itu yang pertama siapa? Walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim, yaitu hamba-hambaku yang hidup dengan kualitas iman yang sempurna. Apa itu? Yaitu hidup dengan penuh kesabaran.
sabar terhadap segala apa yang menimpa mereka. Itulah yang betul-betul dinantikan dan dirindukan oleh surga. Yang kedua adalah wa aqamus shalah. Hamba-hambaku yang hidup tegak dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Betul-betul salat menjadi tiang dari agama. Maka as-salatu imaduddin. Inilah yang tegak hidup dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Sehingga betul-betul salat itu akan mampu menempa dan membentuk setiap hamba yang menjadi hamba yang memiliki akhlak yang mulia karena dibangun dari rukuk dan sujudnya kepada Allah. Hidupnya menjadi beruntung, hidupnya menjadi bahagia, hidupnya menjadi terselamatkan dan terselesaikan. Kenapa? Sebab dia mengerti dan menyadari untuk menyelesaikan hidup dan kehidupan, Allah sudah sodorkan jalan terbaiknya. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Allah mengantarkan kesuksesan itu pertama dengan sabar, dan yang kedua adalah dengan salat, dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Dan di ayat ini, surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22, betul-betul ditunjukkan oleh Allah kesuksesan, kebahagiaan itu tidak hanya di dunia, tapi sampai di kehidupan akhirat. Orang-orang yang hidup dengan penuh kesabaran, orang-orang yang rukuk dan sujud kepada Allah, maka dia dicatat dan dikelompokkan oleh Allah menjadi golongan warga surga. Diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Dan ditempatkan oleh Allah di tempat penuh kemuliaan di akhirat, digolongkan menjadi ashabul jannah. Mudah-mudahan inilah yang menjadi jalan hidup kita semua. Hidup dengan penuh keyakinan kepada Allah, kemudian hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah. Kita bangun kehidupan kita ini benar-benar kita merasakan nikmat besar yang diberikan oleh Allah dengan iman. Dan iman itu kemudian mengantarkan kita menuju amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan, kita menjaga hubungan kita dengan Allah melalui meningkatnya kualitas kehambaan kita dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Yang menarik para jamaah, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu pun yang dipilihkan oleh Allah di bulan Rajab, ternyata tidak lepas dari perintah Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan yang menjadi catatan penting, itu menunjukkan kepada kita bahwa sholat itu menjadi standar dan ukuran kecerdasan. Semakin cerdas, semakin pintar seseorang, maka semakin baik kualitas rukuk dan sujudnya kepada Allah. Yang kedua, Allah tunjukkan bahwa sholat kenapa perintahnya melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah diangkat oleh Allah. Ditunjukkan bagaimana alam ini diciptakan oleh Allah, ditata, diatur sedemikian rupa. Keteraturan yang ditunjukkan oleh Allah. Maka disitulah kita kemudian diajarkan siapa kita. Kalau manusia ini kita tidak mau mengikuti aturan, manusia itu betapa kecilnya. Tidak lebih besar dari 1/sekian miliar satu butir debu yang terhampar di padang pasir di mana kita tinggal di bumi. Dan bumi ini ternyata bukan yang terbesar. Ada planet-planet lain yang jauh lebih besar. Ada matahari kita, ada pusat tata surya kita, matahari. Dan di jagat raya ini bukan hanya ada matahari di tata surya kita, tapi ada ratusan jutaan bahkan miliaran matahari. Dan masing-masing berjalan beredar dalam satu garis orbit yang luar biasa. Coba kalau kita bayangkan, sampai sekarang siapapun pakar tidak tahu betapa luasnya jagat raya yang diciptakan oleh Allah. Dan itu tidak diam. Bumi kita berjalan, beredar, berputar, bulan, matahari, semua mereka berjalan dalam satu, padahal kita berada di bumi. Bumi yang tidak diam, bumi yang bergerak, dan itu kita ada di bumi. Betapa kecilnya kita. Ketika kemudian kita tidak mengikuti aturan dan keteraturan yang diciptakan oleh Allah, maka sholat
perintah salat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra dan Mi'raj betul-betul menunjukkan kecerdasan. Betul-betul manusia diajak, afala ta'qilun, afala ya'lamun, afala yatafakkarun, tentang betapa hebatnya, betapa luar biasanya, betapa paham dan mengertinya orang yang rukuk dan sujud kepada Allah. Orang yang merawat, sebab solat ini kekayaannya tidak bisa disejajarkan dan disebandingkan dengan dunia. Inilah para jamaah rahimakumullah yang kita bisa catat di antara mutiara-mutiara yang diberikan oleh Allah di bulan Rajab. Dan di bulan Rajab ini Allah momentumkan kepada kita peristiwa berharga, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang hasilnya adalah perintah sholat 5 waktu. Dan sebelumnya pada tahun kedua Hijriah ada catatan penting dan berharga bagi kita, di mana pada tahun kedua Hijriah itu Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144, di mana Allah ingin mendidik dan mengajarkan kepada kita untuk merawat, menjaga solat yang betul-betul solatan daiman. Solat yang mampu mewarnai hidup dan kehidupan kita. Solat menjadi barometer dan ukuran standar kualitas hidup kita. Ingin hidup kita baik teratur, maka lihatlah dari rukuk dan sujudnya kepada Allah. Jika kita hidup dengan rukuk dan sujud kepada Allah, maka disitulah kita menata keteraturan kehidupan kita sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah. Di akhirat dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Satu yang dirindukan tadi orang yang sabar. Yang kedua adalah orang yang rukuk dan sujud kepada Allah. Dan yang ketiga, yang dirindukan surga itu adalah orang yang membelanjakan hartanya. Orang yang dermawan. Orang yang membelanjakan rezekinya dijadikan keran untuk dialirkan kembali. Inilah orang yang betul-betul beruntung karena dia dirindukan oleh surga. Dan yang terakhir yang Allah ingatkan di Quran surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayat 22 tadi adalah setelah alladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim. Yang kedua, wa aqamus shalah. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik secara terang-terangan, zakatnya dikeluarkan, zakat mal, zakat fitrah, zakat fitrinya dikeluarkan, membelanjakan sirra wa alaniyah. Dan yang keempat, orang yang dirindukan surga itu adalah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang yang betul-betul berakhlak mulia. Siapa dia? Orang yang jangankan melakukan kekasaran, perilaku, tindakan, kata-kata kasar pun dia tidak akan pernah keluar, sebab hatinya bersih. Apa yang mau dikeluarkan kata-kata kotor, sementara hatinya sudah bersih dari segala bentuk penyakit rohani. Maka dia menjadi pemaaf. Dia kemudian selalu berbaik sangka. Dia kemudian membalas apa yang dibalas. Berbagai keburukan itu dibalas dengan kebaikan. Itulah orang yang betul-betul dirindukan oleh surga. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang-orang yang membalas keburukan dengan tingginya akhlak kebaikan yang dilakukan. Nah, para jamaah rahimakumullah, begitulah Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita hikmah besar keagungan dari bulan Rajab. Yang ditunjukkan oleh Allah adalah supaya kita betul-betul mengerti dan memahami nilai yang berharga yang diberikan oleh Allah tentang arti pentingnya rukuk dan sujud kepada Allah. Dan ini juga yang menjadi bagian penting anak tangga menuju kesuksesan dan kemenangan. Mengambil peran dan bagian dalam perjuangan. Sehingga dalam catatan sejarah itu ada 4 rangkaian. Di tahun kedua Hijriah itu, pertama, pertengahan bulan Rajab, Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144. Kemudian masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tepatnya tanggal 10 Sya'ban. Di tahun kedua Hijriah, Allah turunkan Al-Quran
surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 183 yang mensyariatkan tentang Siyamur Ramadan. Yang ketiga, hari-hari pertama puasa. Di saat-saat sulit untuk baru pertama kali puasa. Ternyata di saat berpuasa itu Allah turunkan Al-Quran surat ke-8. Surat Al-Anfal. Ayatnya ayat yang ke-65. Kita diperintahkan untuk hidup itu berkualitas. Baik bukan sendiri tapi mengambil peran dalam perjuangan. Dan di situ dituntut kualitas iman yang terbaik, yaitu kesabaran. Surat ke-8 surat Al-Anfal ayat yang ke-65. Ya ayuhan nabiyyu kharijil mu'minina alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Orang yang sabar itu kemudian mampu mendapatkan kemenangan. Jumlah yang sedikit tapi bersabar, berkualitas, itu akan mampu mengalahkan jumlah yang besar. Dan itu dijawab oleh Allah pada puasa pertama kali di tahun kedua Hijriah. Umat Islam mendapatkan kemenangan gilang gemilang, mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya 3 kali lipat. 1000 lebih dibanding 300. Tapi yang 300 itu karena berkualitas, seperti yang diingatkan oleh Allah, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, haridil mu'minina alal qital, kobarkan berjuang, kobarkan berperang kepada orang-orang beriman. Apa yang diingatkan oleh Allah? Iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika ada ditunjukkan di situ orang-orang yang sabar dengan jumlah yang sangat sedikit. Coba ditunjukkan oleh Allah sedemikian rupa. Jika ada 20 saja orang-orang mukmin di antara kalian yang sabar, maka 20 orang-orang mukmin itu akan mampu mengalahkan 200 orang kafir. Sungguh Allah tunjukkan kepada kita bukan tidak penting jumlah, tapi yang jauh lebih penting adalah nilai-nilai tingginya kualitas kehidupan, sehingga Allah menilai dari derajat kualitas kehidupan itu, dan itu yang kemudian diberikan oleh Allah pertolongan dan kemenangan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat yang menarik, di tahun kedua Hijriah itu tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah itu turun Al-Quran surat ke-9, surat At-Taubah, ayatnya ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yaitu syariat untuk mengeluarkan zakat. Semoga Allah memberikan hikmah kepada kita, tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya tidak tahu hidayah Allah, kita tidak tahu diberikan kepada siapa, tapi kita bisa berdoa, memohon dan munajat kepada Allah agar kita semua dalam bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari majelis ini kita lebih dekat kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih takut kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita mengerti dan menyadari bukan tidak penting harta, benda, kekayaan di dunia, tapi yang terpenting dari itu semua adalah ketika kita mampu menyadari betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud kepada Allah. Kemudian kita tanamkan, ajarkan kepada diri kita dan wariskan kepada anak-anak kita. Sehingga berapapun kekayaan dunia yang diberikan oleh Allah, ketika kita taat, rukuk dan sujud kepada Allah, maka yakin dan percaya Allah sedang mempersiapkan kebahagiaan kepada kita. Tidak hanya kebahagiaan di dunia, tapi kebahagiaan dunia sampai akhirat. Tapi berapapun kekayaan yang kita miliki, ketika kita tidak mampu taat, rukuk dan sujud kepada Allah, maka itu semua tidak akan mampu menebus diri kita. Bahkan tidak akan mampu menyelamatkan diri kita dari azabnya siksa di neraka. Ketika kita kehilangan mahkota, rukuk dan sujud kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita, memberikan kebarokahan kehidupan kepada kita, keluarga yang diberkahi oleh Allah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang dijaga dan dilindungi oleh Allah. Kita semua dibimbing oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang salih, menjadi manusia-manusia yang berjiwa santun, manusia-manusia yang berjiwa rahmah, mampu berbuat adil dan teguh pendirian, istiqomah
di jalan kebenaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.